Program TPS 3R bertujuan mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah. Program ini juga berperan dalam menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini menekankan sinergitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal keberlanjutan TPS 3R. Maksud diselenggarakannya program TPS 3R adalah seleksi lokasi partisipatif atau SLOTIF merupakan metode yang digunakan untuk melakukan observasi atau mengamati dan menganalisa kondisi lokasi untuk kemudian menetapkan kondisi sasaran program persampahan secara cepat yang dilakukan secara partisipatif pada calon lokasi sasaran. Dalam pelaksanaannya, SLOTIF mengikut sertakan antara lain warga masyarakat yang terdiri dari perwakilan RT, RW, kepala dusun dan unsur Thomas atau tokoh masyarakat, toga atau tokoh agama. Waktu pelaksanaan SLOTIF harus dilakukan secara serentak dalam satu waktu oleh tim SLOTIF di setiap lokasi dengan didampingi TFL. Tempat bisa dimanapun, di luar atau di dalam rumah. Suatu pertemuan masyarakat untuk menentukan calon lokasi yang paling siap menerapkan program 3R. Diikuti oleh stakeholder perwakilan masyarakat dari dan semua calon lokasi yang terdiri dari perwakilan RT, RW, kepala dusun, Thomas atau tokoh masyarakat, dan toga atau tokoh agama. Dilakukan konsolidasi penilaian dari setiap SLOTIF tools. Prinsip penilaian, semakin nyata kesiapan masyarakat untuk mau mengelola sampah, penanganan permasalahan sampah di lingkungannya, dan semakin tinggi tingkat kesiapan masyarakat untuk berkontribusi, maka semakin tinggi nilainya. Proses penilaian: 1. Skor atau nilai pada setiap variabel dimasukkan ke dalam tabel variabel penilaian saat konsolidasi. Dinilai dengan formula penilaian. 2. Skor atau nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot untuk masing-masing variabel. 3. Angka yang diperoleh kemudian dijumlahkan. 4. Siapa yang paling tinggi perolehan nilainya, maka dialah yang dianggap paling siap melaksanakan program. Sebagai catatan, hasil SLOTIF dibuat dalam berita acara. Instrumen scoring terdiri dari 3 variabel, yaitu lahan, pelayanan, dan pengolahan sampah. Partisipasi masyarakat. Kegiatan scoring. A. Variabel lahan, bobot sama dengan 30. 1. Indikator status kepemilikan lahan. 2. Indikator luas lahan. 3. Indikator kondisi fisik lahan. 4. Indikator aksesibilitas jalan. 5.
5. Indikator akses sarana pendukung. B. Variabel kondisi pelayanan dan pengolahan sampah. Bobot sama dengan 40. 1. Indikator lokasi daerah layanan. 2. Indikator karakteristik area layanan. 3. Indikator potensi jumlah layanan. 4. Indikator kondisi pelayanan sampah. C. Variabel partisipasi. Bobot sama dengan 30. 1. Indikator bentuk partisipasi masyarakat. 2. Indikator kesiapan membayar iuran. 3. Indikator dukungan desa atau kelurahan. Perhitungan total nilai atau TN. Perhitungan total nilai variabel atau NV. Pemilihan lokasi. Berita acara. Pemetaan sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk kenali dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Pemetaan sosial merupakan teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, gambar posisi permukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan fisik sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan mendalami bersama masyarakat untuk memunculkan topik-topik dan tema-tema tertentu. Pemetaan sosial desa dilakukan oleh TFL bersama dengan sanitarian, dibantu oleh kader masyarakat setempat. Kegiatan pemetaan sosial dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi sosial kemasyarakatan, potensi permasalahan konflik, ekonomi budaya, akses layanan sanitasi, kondisi kependudukan. Output pemetaan sosial. Survei timbulan dan komposisi sampah, pemetaan calon penerima manfaat, strategi pengangkutan sampah dari sumber. Sebelum melaksanakan pemetaan sosial, diperlukan sejumlah persiapan oleh tenaga fasilitator lapangan atau TFL. Tim persiapan TFL menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengkajian. Tim persiapan menggunakan panduan atau rancangan yang telah disepakati untuk membahas teknik fasilitas setiap metode atau teknik pemetaan sosial yang digunakan. Pertanyaan kunci untuk memfasilitasi diskusi dengan menggunakan masing-masing metode atau teknik pemetaan sosial. Apabila diperlukan, TFL melakukan praktek atau simulasi penggunaan metode pemetaan sosial sebelum terjun memandu diskusi masyarakat. Tim persiapan membahas masalah dan potensi desa yang bisa muncul dalam setiap penggunaan metode atau teknik pemetaan sosial. Selain persiapan sebagai tim fasilitator,
Pada tahap persiapan juga dilakukan penyampaian undangan pertemuan kepada kelompok yang akan menjadi peserta diskusi, lisan atau surat. Pemetaan sosial akan menghasilkan peta desa. Peta desa adalah sebuah metode atau teknik pemetaan sosial yang menggambarkan bentang wilayah desa. Biasa digunakan untuk melakukan peninjauan kembali kondisi dari lokasi-lokasi sumber daya yang ada di dusun-dusun maupun desa. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, infrastruktur desa, serta sumber daya manusia. Pembahasan sumber daya ini sangat penting dalam musyawarah warga, karena penyusunan program kegiatan desa sebaiknya berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh kampung sendiri. Gambar ini kemudian digunakan untuk mengajak warga melihat siapa saja pemangku kepentingan dari sumber daya desa atau kampung dan perkembangan kesejahteraan warga desa dengan adanya program TPS 3R.